Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Murojaah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kaum muslimin dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan juga bersolat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat-sahabatku kaum muslimin, kali ini saya ingin berkomentar ataupun menyampaikan sesuai dengan pemahaman saya terkait beberapa video yang akhir-akhir ini di media sosial, yaitu viral karena adanya sebuah bantahan ataupun komentar reaksi daripada sebuah video. Maka dari itu di sini saya tegaskan bahwa saya orang awam juga ingin menyampaikan pemahaman saya terkait video-video ini seperti itu. Jadi ini merupakan murni pemahaman saya sendiri dan juga murni objektivitas diri saya sendiri, bukan melihat golongan ataupun melihat subjektivitas orangnya. Ini murni pemahaman saya sendiri. Jadi bagi kaum muslimin, ini perlu sekali kita itu sebagai orang awam menyampaikan apa yang kita fahami daripada sebuah video yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para ustadz dan juga habib yang lainnya kita juga harus menyampaikan itu. Nah, di sini saya ingin menampilkan yang pertama adalah terkait video daripada seorang habib yang berceramah yang berdurasi sekitar 1 menit, yang mana nanti akan direaksi atau dikomentari oleh konten kreator daripada YouTuber terkait video tersebut. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pemahaman saya atau komentar saya sebagai orang awam mengenai video-video tersebut. Maka dari itu, sahabat muslim juga boleh menyampaikan pemahamannya, menyampaikan komentarnya terkait video-video yang beredaran di media sosial. Langsung saja sahabat-sahabat, kita akan membuka ataupun memutarkan video Habib berikut ini Mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mencintai ilmu ini. Sampai-sampai beliau membuat daras, kalau pagi-pagi itu belajarnya dia belajar nahwu. Diprotes sama ulama Hadramaut, pagi-pagi belajar nahwu, memulai hari dengan nahwu. Ya Habib, kita bisanya memulai hari dengan Al-Quran, dengan baca hadis. Masa pagi-pagi daraba Zaidun Amron? Gimana ceritanya? Tetap enggak, pokoknya pagi-pagi belajar nahwu kita. Mulai beberapa ulama hadir, sebagian ulama enggak mau hadir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, seorang ulama yang tenar di zaman itu. Memprotes Al-Habib Ali dalam metode mengajar nahwu di pagi-pagi hari. Nggak pas waktunya. Tahu apa yang terjadi? Ikhwani, ketika orang telah tenggelam di samudra yang orang ia cintai, maka semua perbuatannya tidaklah dia melangkah melainkan dengan ridho dan izin. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun. Azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahwu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, langsung bawa kitab, padahal beliau ulama yang luar biasa besar tinggi ikhwan. Jalan dan sampai beliau hadir di madrasahnya Habib Ali Habsyi. Semua orang bingung. Hada Imam Abdurrahman bin Ubaidillah kemarin memprotes, luar biasa protesannya. Kok hari ini hadir? Hadir ada belajar nahwu. Kenapa? Barusan ru'yah yang beliau tadi lihat. Wa hakadha ikhwan. Allah fil ilm ikhwan. Allah jiddu wajtahidu fil ilm wa hakadha. Ya, baik sahabat-sahabat, telah kita saksikan tadi video daripada ceramah seorang habib, yang mana kita bisa ambil kesimpulan daripada ceramah tersebut terkait mimpi, intinya terkait mimpi, yang mana beliau menceritakan sebuah mimpi daripada gurunya yang juga habib juga Nah, ini nih duduk perkaranya adalah ceramah habib yang menceritakan mimpi daripada gurunya daripada beliau.
Seperti itu. Nah, sekarang saya masukkan pemahaman saya terkait video tersebut. Ya, jadi saya sebagai orang awam itu memiliki pemahaman yang pertama, intinya adalah satu, video tersebut menceritakan tentang mimpi, ya. Dan setahu saya sebagai orang awam, mimpi dalam Islam bukanlah dalil hukum, sahabat-sahabat sekalian, maupun akidah, ya, yang kita harus mengikutinya, tidak. Ya, itu kita harus pahami seperti itu. Jadi mimpi ini kan bersifat pribadi dan juga penafsirannya itu secara simbolik, sehingga tidak dapat kita itu memahaminya secara harfiah saja seperti itu. Terlebih lagi dijadikan dasar untuk tuduhan yang berat, itu juga tidak boleh, ya. Jadi ini hanya mimpi yang disampaikan seperti itu, bukan dalil kebenaran syar'i ataupun akidah. Ya, kita harus sepakati itu, ya. Kemudian saya sebagai orang awam juga yang kedua menangkap dalam video tersebut adalah tentang hadirnya Rasulullah SAW dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga Hasan, ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tentang kehadiran beliau itu, ya, menurut saya gitu, pemahaman saya, menghadiri majelis ilmu tidak berarti seseorang yang tidak berilmu yang hadir dalam majelis tersebut. Artinya apa? Rasulullah itu kan diutus sebagai pengajar dan juga teladan umat, dan juga memiliki sifat fatonah. Nah, tidak boleh kita itu menafsiri mimpi tersebut bahwa Rasul butuh belajar kepada seorang habib. Tidak boleh, ya. Karena itu merupakan gambaran, justru merupakan gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW hadir di majelis ilmu itu dalam mimpi, itu lebih tepatnya adalah dipahami atau lebih hati-hatinya dipahami sebagai pengagungan terhadap ilmu pengetahuan, bukan bermakna beliau itu belajar kepada manusia, ya. Karena dalam video Habib tersebut tidak ada kata-kata Nabi Muhammad belajar gitu, hanya hadir. Nah, jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam memahami ini. Artinya apa? Rasul SAW hadir itu bukan untuk belajar, tetapi beliau justru lebih ke dipahami, ya, sebagai pengagung terhadap ilmu pengetahuan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat muslim sekalian rahimakumullah, ada menceritakan tentang tergesa-gesanya Rasulullah dan sahabat Ali dan juga Hasan dengan membawa kitab. Nah, menurut saya, ya, pemahaman saya sebagai orang awam ini adalah sikap bergegas atau bersegera yang dimaksud adalah membawa kitab itu justru menunjukkan urgensi dan keilmuan, ya, urgensi dan juga kemuliaan ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kitab itu adalah simbol ilmu, dan juga terkait bergegas atau tergesa-gesa itu menuju majelis ilmu mencerminkan betapa ilmu itu sangat dimuliakan, bukan untuk merendahkan Rasulullah SAW, ya, bukan untuk itu. Jadi karena mimpi itu kan simbol, sahabat-sahabat, bukan dimaknai secara harfiah. Ini berbahaya, ya, antara memaknai mimpi itu dengan simbol dengan memaknai mimpi itu secara harfiah seperti itu. Nah, kemudian nih sahabat-sahabat, yang lebih serunya lagi gitu loh, ada konten kreator yang mana beliau, ya, mengkomentari tentang video Habib tadi, yang mana Habib ini kan bercerita, hanya sekedar bercerita kepada murid-muridnya supaya murid itu memiliki motivasi untuk belajar gitu loh, bukan menyuruh muridnya itu meyakini bahwa ini adalah dalil syar'i yang harus kita ikuti, tidak. Ya, hanya bercerita untuk memotivasi muridnya. Ini menurut saya, ya, bukan menurut Habib itu, ya. Habib itu kan tidak menceritakan niatnya apa, ya, tapi menurut saya sebagai orang awam melihat video tersebut hanya sekedar untuk memotivasi santrinya, ya, lagi-lagi seperti itu. Dan lucunya gitu loh, ada konten kreator dia berkomentar sepihak dan juga sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan adalah beliau itu
membuat narasi sendiri, ya, membuat narasi sendiri dengan adanya kata-kata belajar. Jadi Rasulullah belajar kepada Habib ini. Padahal dalam video tersebut tidak ada kata-kata belajar. Yang ada adalah Rasulullah dalam mimpi itu hadir, bukan belajar, ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita memiliki analogi, ya, kemudian belajar itu hadir itu dianggap belajar, ini sangat sangat aneh menurut saya, ya. Kenapa aneh? Karena kan gini, bisa saja kita analogi sederhana, ada seorang guru sedang mengajari siswa-siswanya seperti itu. Kemudian kepala sekolah ini bergegas membawa buku juga masuk ke kelas guru tersebut. Nah, pertanyaan kritisnya adalah apakah pasti si kepala sekolah ini ikut belajar? Kan tidak, sahabat-sahabat sekalian, ya. Bisa jadi kepala sekolah ini adalah beliau mengawasi guru tersebut, ya, melihat kinerja guru tersebut. Apalagi Rasulullah SAW, dan ini masalahnya kan mimpi, sahabat-sahabat. Jangan dijadikan klaim secara harfiah, secara kehidupan nyata gitu loh. Nah, ini yang sangat disayangkan menurut saya. Mari kita simak saja bagaimana komentar daripada YouTuber ini, ya, yaitu Mas Heri Pras, ya. Kita lihat saja. Kita putarkan videonya, sahabat-sahabat sekalian, supaya sahabat-sahabat juga bisa tahu nih apa isi videonya, ya. Apalagi cuma nonton separuh-separuh dan tidak mau nonton sampai selesai. Berarti otaknya juga separuh. Sekarang kita tonton, teman-teman, satu video yang dimana sangat-sangat membagongkan. Orang ini membuat suatu kedustaan yang dimana Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib beserta cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan radhiyallahu an ingin belajar ilmu kepada seorang wali. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang indah, teman-teman. Jadi melihat ketika dia tidur. Memang betul, sangat-sangat betul, di Indonesia ini jualan yang paling laris adalah jualan mimpi. Jadi makanya banyak dari orang-orang sufi semacam ini berdagang mimpi, teman-teman. Mimpi yang menjadi dagangan mereka. Lanjut dulu. Pertama, buru-buru bawa kitab. Buru-buru bawa kitab. Jadi orang-orang yang indah itu, beberapa orang yang indah tersebut buru-buru membawa buku, teman-teman. Mau kemana? Luar biasa cahaya yang hebat. Cahaya orang hebat. Kedua menyusun. Azim. Orang yang ketiga menyusun. Nah, ada 3 orang. yang ketiga dipegang bajunya. Dipegang bajunya. Entah dulu. Kalian ini siapa? Siapa? Kalian siapa? Dan kalian mau kemana? Mau kemana kok bawa kitab? Seperti anak mau pergi sekolah. Sontoloyo. Oh. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Nah, paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. paling depan datukku Muhammad SAW. Ini di dalam mimpi, teman-teman. Melihat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, terus Hasan berbondong-bondong, lari-larian, dan membawa buku seperti anak sekolah mau belajar. Kira-kira mau kemana? Mau kemana kalian tergesa-gesa? Mau. Iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi. Mau belajar nahu, teman-teman. Nabi Muhammad SAW mau belajar tata bahasa Arab. Nahu adalah ilmu tata bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya grammar. Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi pun direndahkan sama mereka. Di dalam dongeng-dongeng mereka, Nabi Muhammad SAW juga direndahkan, teman-teman. Betapa sontoloyonya ini. Nabi Muhammad SAW hanya mi'raj sekali, direndahkan sama mereka. Bahwa di antara mereka, Habib-Habibnya, ada yang... Ya, baik sahabat-sahabat, kita sudah tonton ya videonya. Nanti sahabat-sahabat kalau kepingin nonton lebih lengkapnya silakan ya, saya juga sudah tonton. Dan ternyata isinya itu memang ya, Heri Pras ini berkomentar terkait video ceramah daripada salah satu habaib tadi ya. Intinya yang saya baca sebagai seorang awam, yang saya pahami dari Heri Pras ini ya, beliau adanya tuduhan penghinaan. Ya, saya pahami dalam video Habib tersebut ternyata kan tidak ada bahwa Rasulullah SAW itu belajar kepada siapapun gitu loh.
Namun kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW belajar adalah penafsiran ataupun komentar daripada Harry Pras itu sendiri gitu loh. Nah ini menurut saya tidak boleh seperti demikian ya. Mengubah-ubah ataupun memiliki pendapat sendiri terkait video orang lain dengan menambahkan kata tadi ya, belajar itu loh. Nah ini yang poin pentingnya, satu kata aja bisa bermakna salah ya. Bukan pernyataan langsung dari Habib itu sendiri, karena itu menuduh adanya penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Menurut saya dalam kesimpulan yang terlalu jauh ya, kesimpulan itu terlalu jauh dan berbahaya seperti itu ya. Jika tidak sepakat dengan tafsir mimpi tersebut, menurut saya sebagai orang awam cukup menolak tafsirnya saja tanpa menisbatkan niat buruk atau tuduhan berat. Ya, nah ini nggak boleh nih seperti itu. Kan Habib di situ hanya bercerita kepada murid-muridnya gitu loh. Ngapain kita menyimpulkan Nabi Muhammad SAW itu belajar kepada Habib tersebut? Nah ini sangat disayangkan sekali ya. Mungkin ini sebagai nasihat ataupun saran untuk konten kreator yaitu Mas Harry Pras, bahwa kita semua ini kan tidak mudah untuk menyalahkan ya, jangan sampai mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi menghina pihak lain hanya karena perbedaan penafsiran ataupun pemahaman. Nah ini tidak boleh. Kalau memang tidak setuju dengan video tersebut ya bilang saja saya kurang setuju dengan ada ulama bercerita tentang mimpi gurunya, udah cukup gitu loh, nggak usah memberikan tambahan bahwa adanya tuduhan ya. Ini saya memahami adanya tuduhan bahwa tuh Rasulullah belajar kepada Habib, wah ini sontoloyo. Nah itu gak boleh ya dengan kata-kata seperti itu. Kemudian ada perbedaan pandangan, itu kan seharusnya kita sikapi dengan ilmu pengetahuan, kehati-hatian dan juga akhlak dan juga adab, bukan dengan tuduhan yang dapat melukai persaudaraan sesama muslim gitu loh. Ini sebagai penutup ya video saya sebagai orang awam, saya memilih bersikap hati-hati ya. Menjaga kehormatan Rasulullah SAW adalah kewajiban kita semua sebagai umat muslim. Namun menjaga adab dan akhlak dalam perbedaan juga sangat penting agar muslim tidak saling menyudutkan dan juga adanya perpecahan. Maka dari itu ya, rekam jejak itu terlihat ya. Siapa golongan yang menyalah-nyalahkan ya dengan kata-kata yang sangat luar biasa menyakiti umat muslim, itu tolong disudahi ya. Dan juga kita sesama muslim tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling menghina. Ketika ada perbedaan, alangkah baiknya diskusi sehingga kita orang awam tahu nih, punya sikap nih mana yang kita harus ikuti gitu loh. Nah kalau seperti ini kan jadi berbahaya bagi orang awam ya. Dikhawatirkan ini merupakan bentuk ataupun tanda-tanda khawatirnya akan ada kehancuran dalam Islam ini dengan saudara ini berselisih ya, saling caci maki. Nah mungkin harapan saya semoga para asatidz yang sudah lelah mengajar, semoga beliau mendapatkan yang namanya keikhlasan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak ya, telah memberikan edukasi kepada umat ini sehingga umat seperti saya ya, orang awam ini bisa belajar mengambil ilmu beliau semua ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini hanya sekali lagi menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya yakini ya. Itu menurut saya boleh-boleh saja ya kita menyampaikan pemahaman kita sendiri. Justru tidak boleh kita itu memiliki pemahaman hanya dipaksa ikut kepada pemahaman seseorang ya, apalagi ikut-ikutan, tidak boleh. Jadi kita harus objektif dalam memahami sebuah hal, tidak boleh subjektif seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.